Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 yang berkata demikian. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang ketika banyak orang mengejar popularitas, kekuasaan, kenyamanan, dan pengakuan dari dunia, kisah Henok mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan sejati bukanlah apa yang terlihat oleh mata manusia, melainkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hidup yang berkenan kepada Allah dibangun bukan dalam satu hari, melainkan melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari, untuk tetap setia, untuk tetap berjalan dalam kebenaran, untuk tetap taat meskipun tidak ada yang melihat, dan untuk tetap mengasihi Tuhan di tengah dunia yang semakin menjauh dari Tuhan, sehingga melalui hidup yang sederhana, penuh iman, Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Siapa Henok itu sebenarnya? Sebenarnya Henok tak lebih dari seorang manusia biasa. Sama seperti kita, Henok merupakan keturunan ketujuh dari Adam. Dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32 dituliskan tentang daftar keturunan Adam sampai Nuh. Henok adalah tokoh dalam Alkitab yang kurang dikenal. Hanya 3 ayat saja yang menyebut namanya. Tapi dari ketiga ayat ini saja sudah dapat menggambarkan tentang imannya yang hebat dan sungguh luar biasa. Saat Henok lahir, keadaan manusia pada zaman itu sangatlah jahat. Hubungan manusia dan Pencipta sudah rusak. Kecenderungan untuk berbuat jahat sudah terlihat pada generasi kedua saat Kain membunuh saudaranya Habel.
dan kejahatan terus berlanjut pada generasi selanjutnya. Namun Tuhan mengubah kehidupan Henokh. Kita sering berpikir bahwa untuk hidup benar kita harus berada di lingkungan yang benar. Tetapi Henokh membuktikan bahwa sekalipun hidup di tengah generasi yang rusak, hati yang tertuju kepada Tuhan tetap dapat hidup kudus dan berbeda. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Ketika seseorang membuka hatinya bagi pekerjaan Roh Tuhan, biarlah firman Tuhan mengoreksi hidup kita dan memilih untuk meninggalkan jalan dosa demi berjalan dalam terang, meskipun harus melawan arus dunia. Awal cerita dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Disinilah titik balik Henokh mulai mengenal Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dikatakan juga Henokh hidup bergaul bersama Allah selama 3 abad. 3 abad, kalau kita hitung, 1 abad itu sama dengan 100 tahun. 3 abad sama dengan 300 tahun. Sangat luar biasa. 365 tahun hidupnya bergaul bersama Allah. Bayangkan betapa konsistennya iman Henokh. Bukan hanya setahun, bukan 10 tahun, tetapi ratusan tahun tetap setia, tetap berjalan, tetap mendengar suara Tuhan, tetap taat, dan tetap hidup dalam kekudusan, sehingga hidupnya menjadi bukti bahwa hubungan yang erat dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan perjalanan seumur hidup yang terus bertumbuh dari hari ke hari, dari musim ke musim, dari generasi ke generasi. Dalam terjemahan King James Version menggunakan kata "and Enoch walk with God", dipakai kata berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan memiliki arti dalam kehidupan sehari-hari. Henokh terus menyelaraskan kehidupannya dengan kebenaran Tuhan, membangun relasi kehidupan yang dekat dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal yang sedang dikerjakannya. Ini yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, dalam tugas, pekerjaan, studi kita, libatkan Tuhan dalam segala hal. Sebelum memulai segala aktivitas kita, libatkan Tuhan melalui doa kita. Berjalan bersama Tuhan berarti menyerahkan seluruh arah hidup kita kepada Tuhan. Membiarkan firman Tuhan menjadi kompas yang menuntun setiap keputusan. Membiarkan doa menjadi nafas kehidupan, dan membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kita sedikit demi sedikit, sehingga hidup kita bukan lagi tentang kehendak sendiri, melainkan tentang kehendak Tuhan yang sempurna dan penuh kasih. Saat dewasa, Henokh harus memilih antara mencari Allah yang benar atau mengikuti kejahatan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Membuktikan bahwa Henokh memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan. Dia adalah orang pertama yang digambarkan saleh dalam kitab suci. Apa istimewanya dari seorang Henokh? Kita akan belajar bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Henokh itu hidup dalam iman percayanya kepada Allah. Bila 2 orang berjalan bersama, pasti mereka punya tujuan yang sama, dan pasti mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Mereka tidak akan meninggalkan.
Itulah yang dilakukan Henokh. Ia mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Iman Henokh bukan iman yang pasif, melainkan iman yang hidup, yang mendorongnya untuk terus melangkah bersama Tuhan tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa menyerah. Sekalipun tidak selalu mudah, karena iman sejati selalu menghasilkan ketaatan, kesetiaan, dan keberanian untuk hidup berbeda demi memuliakan Tuhan. Selama hidup bergaul dengan Tuhan, pasti ada hal yang Tuhan jabarkan panjang lebar dan harus dikerjakan Henokh. Ada nubuat yang harus disampaikan Henokh. Dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Tentu bukan hal yang mudah dilakukan Henokh, mengingat keadaan manusia yang sangat jahat pada saat itu. Tentunya banyak yang tidak menghiraukan Henokh, tapi Henokh tetap saja berjalan bersama Tuhan. Dia taat melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan Henokh mengajarkan kita bahwa setia kepada Tuhan seringkali berarti tetap berdiri dalam kebenaran meskipun harus sendirian, tetap berbicara kebenaran meskipun ditolak, dan tetap mengasihi Tuhan meskipun tidak dimengerti, karena upah sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan yang melihat setiap kesetiaan kita. Belajar dari Henokh tentang iman percaya dan ketaatan yang luar biasa yang patut kita contoh. Iman dan ketaatan dalam perjalanan kehidupan yang bergaul dengan Tuhan akan membawa kita menikmati berkat yang istimewa. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat indah bagi kehidupan kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita terus berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan akan membukakan setiap rahasia-rahasia kerajaan Allah kepada kita, sehingga kita selalu memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan apa yang belum terjadi sekalipun, Tuhan memberitahukan kepada kita, sehingga kita memiliki kekuatan, kemampuan, iman yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Ingatlah bagaimana iman kita bertumbuh. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berkomitmen hari ini. Kita mau terus belajar untuk berjalan bersama Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan selama hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami teladan dari Henokh untuk selalu berjalan bersama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bimbing terus kami, kuatkan iman kami ya Tuhan, pegang erat tangan kami, agar kami dapat berjalan bersama Engkau dalam setiap keadaan hidup kami. Kami tahu kehidupan kami ini lemah tanpa Engkau. Kami tahu kaki kami kadang terasa letih untuk berjalan terus. Tetapi jika Engkau ada bersama dengan kami, Engkau terus menggendong kami, membimbing kami, menuntun kami, menguatkan kehidupan kami untuk menghadapi setiap hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau dalam setiap musim kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kuasa dan mujizat-Mu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.